Si tetenya udah ngasih tapi malah minta pengen yang gede uangnya dan bilang nggak apa-apa saya ada kembalian. Dia bilang gini karena si mbak-mbaknya ini sebelumnya bilang kayak mas nggak ada uang kecil lagi. Dia kayak nyolot gitu, ya udah yang gedean aja saya ada kembalinya gitu loh. Maksudnya kan jadi kayak secara nalar dan pikiran itu pemerasan bro, maksa banget kata gue. Jadi ada pisang tapi diisi pakai semprotan bernarkoba-narkobaan. Ya Allah, pisang narkoba, kurang aneh apa coba. Astaga. Tapi masalahnya tuh muka dia tuh masih kelihatan kayak santai banget gitu loh. Pada akhirnya dia minta maaf. Permohon maaf atas video viral yang terjadi di Facebook. Dikarenakan saya dukung Israel. Tujuan saya cuma baik, cuma satu, ingin menyatukan kedua negara agar tidak perang. Alasan apa itu bro? Alah. Oke, perkara selanjutnya sebenarnya perkara ini itu udah cukup lama ya. Tapi belum sempat dibahas karena ini tuh sebenarnya sebuah perkara yang sempat menjadi permasalahan banyak orang gitu gak sih? Gini, sebenarnya nggak ada yang salah dengan ngamen gitu. Tapi ketika ngamennya itu udah mengganggu, apalagi di tahap maksa, tentu itu akan jadi menyebalkan sekali untuk beberapa orang. Kayak contohnya di tempat makan, ada orang ngamennya maksa, si customernya bete akhirnya mutusin buat nggak balik lagi ke toko tersebut kemudian sepi, kan efeknya jadi panjang gitu loh. Saya pernah lagi makan di salah satu tempat yang ada di Bekasi, kami cinta Bekasi. Lagi makan, ngeluarin recehannya gopeannya dia pegang, dia balikin lagi, ditaruh di meja, terus dia cabut sambil ngeliatin kayak, segitu doang mah gue bisa nyari. Lah ya udah, kalau kata gue mah, gue nggak tahu sejak kapan standar itu naik. Kayak yang tukang parkir awalnya 1.000 jadi 2.000 kan, tiba-tiba ada karena ada 2.000-an kan. Maksudnya orang ngamen nggak mau dikasih gope maunya 1.000 apa gimana sih? Maksudnya kayak intinya perkara ngamen-ngamenan ini kan sebenarnya emang udah jadi atensi banyak orang lah. Maksudnya lu pasti punya pengalaman tersendiri gitu. Apalagi tipikal yang kadang kan kita orangnya pemaaf kan. Maksudnya kayak maaf gitu. Kita kan kadang orangnya emang pemaaf kan. Tapi ada beberapa masa yang emang gak akan pergi sebelum dikasih. Tapi juga ketika pada akhirnya gak dikasih-kasih, mereka itu akan kayak, kenapa gak dari tadi? Lah gimana gitu loh. Dan kenapa gak dari tadi itu juga kejadian di perkara video ngamen-ngamen ini. Jadi sebenarnya videonya naik tanggal 29-an waktu itu. Di akun aslinya udah dihapus, udah nggak ada sebenarnya karena mungkin mikirnya perkaranya udah selesai dan dia ada rasa takut juga karena perkara videonya itu jadi rame banget gitu. Karena kan setelah video ini perkaranya jadi ditindak. Tapi intinya dia ini lagi sama temennya itu cewek-cewek pergi ke salah satu tempat gitu di Bandung, di Braga. Terus dia lagi ngapain gitu, terus lagi fokus banget. Ini sebelum kejadian ini ya. Lagi fokus banget dia sama temennya gitu. Tapi orang ini masih nyanyi. Terus dia gak ngeh saking fokusnya. Terus sampai akhirnya baru sadar kayak, oh iya terus punten gitu, maaf gitu. Terus si pengamennya ini marah kayak, kenapa gak dari tadi gitu. Terus akhirnya pindah ke meja sebelahnya. Dikasih uang tapi mungkin anggapannya uangnya kekecilan. Sampai akhirnya uang itu dibalikin lagi, pengen yang lebih gede. Ini kayak captionnya ini, si tetenya udah ngasih tapi malah minta pengen yang gede uangnya dan bilang nggak apa-apa saya ada kembalian. Dia bilang gini karena si mbak-mbaknya ini sebelumnya bilang kayak mas nggak ada uang kecil lagi. Dia kayak nyolot gitu, ya udah yang gedean aja saya ada kembalinya gitu loh. Maksudnya kan jadi kayak secara nalar dan pikiran itu pemerasan bro, maksa banget kata gue. Si mbaknya ini pada akhirnya kan kayak nggak ada uang kecil lagi segala macam, dia kecot gitu. Si mbak ini ngelihat ke yang ngerekam video, yang punten tadi itu, ngelihat ke orang yang rekam video, si dia juga nengok. Si dia ini ikutan nengok, terus kayak yang apa ya, kayak mukanya tuh kayak kesel atau marah gitu. Sampai akhirnya dia pergi
Dia pergi kemudian sambil teriak, gaya elit ekonomi sulit. Dan itu ngomong berkali-kali gitu sampai keluar. Kata gue, kalau ekonomi sulit kan sama-sama sulit berarti. Ya udahlah gitu loh. Kurang sulit apa sih? Setelah perkara ini rame di TikTok, naik di TikTok, akhirnya sudah diurus sama pihak Satpol PP dan keamanan-keamanan yang ada di Kota Bandung, sampai akhirnya pengamen-pengamen tersebut nggak tahu, kayaknya udah ditangkepin atau gimana gitu. Ya, pengamen tersebut pun sudah meminta maaf atas hal yang dia lakukan, karena mungkin dia sadar kalau yang dilakuin nggak bagus, karena ya emang kagak bagus. Itu jatuhnya udah pemerasan. Ini yang ending dari perkara yang ngamen ini. Saya mau minta maaf kepada kalian semua, kepada masyarakat Kota Bandung atas kejadian kemarin, dan saya tidak akan melakukan lagi. Kalau saya melakukan lagi, saya menerima kondisinya. Tapi ya semoga emang selalu dijaga ya. Maksudnya nggak yang gara-gara perkara ini seminggu 2 minggu terus akhirnya sebulan lupa gitu. Semoga nggak gitu sih. Apakah kamu punya pengalaman perkara bersama pengamen ini? Pengalaman gue yang paling mantep cuman ya udah ngasih gope terus gope gue dibalikin lagi, udah itu doang kayak. Karena emang gak ada resnya lagi, gimana dong? Tulis pendapat dan opini di kolom komentar di bawah. Dan kadang gini loh, yang jadi permasalahan adalah kita tuh kadang nggak dengerin full dia nyanyi apa gitu. Maksudnya kayak kita bahkan nggak tahu dia nyanyi apa, semacam itu. Gue justru respect sama pengamen-pengamen yang ke rumah-rumah, suaranya bagus, terus yang kita kasih uang tapi dia memutuskan untuk melanjutkan nyanyian itu sampai selesai. Jatuhnya kayak Spotify tapi berjalan gitu loh. Apalagi kalau kita bisa request, kayak bagus tuh. Iya kayak kita pernah tuh ada di mana ya waktu itu ya? Ada orang ngamen gitu terus kayak suaranya bagus banget. Kalau misalkan kita happy gitu, ikhlas terus jadi berkah. Kalau misalkan dia sambil marah-marah sampai ngata-ngatain gitu gimana? Itu beda banget itu. Yang biasa terjadi adalah kalau misalkan lagi nongkrong, yang nyanyi satu, yang nakut-nakutin 3 orang. Jadi dia nggak ngapa-ngapain gitu, pengen ikut doang. Tapi kan kita jadi terintimidasi terus takut gitu. Oh ini sempat ada cerita nih, jujur pernah di itu emang astagfirullah, rame pengamen, baru jalan dikit ada yang ngamen, baru keluar kafe ada yang ngamen. Sampai pernah ketemu pengamen yang masa dan akhirnya gue bilang sorry nggak ada uang kecil. Dengan enaknya dia bilang pakai kris bisa kok bang. Ya Allah pakai kris, keren juga. Lu tahu kan di China bahkan nerima EDC. Bisa di slide gitu. Ya Allah keren. Nah ini bro, UMKM, usaha mikro kartel Meksiko. Kemarin ada yang nge-tweet kayak gitu, lucu banget gue ngelihatnya. Jadi ada pisang tapi diisi pakai semprotan bernarkoba-narkobaan. Ya Allah, pisang narkoba, kurang aneh apa coba. Astaga. Jadi di Bantul ada penyelidikan yang dilakukan selama 1 bulan menyelidiki tentang sebuah produk pisang goreng yang kok kayaknya laku banget, kok kayaknya mencurigakan gitu. Kenapa orang-orang tuh tiba-tiba jadi demen pisang goreng? Sebenarnya kan bisa aja karena produknya laku ya kan. Tapi setelah diperiksa, pisang goreng ini dapat membuat siapapun yang mengkonsumsi pisang tersebut langsung high, tinggi, happy. Wah, usaha mikro kartel Meksiko. Akhirnya setelah penelusuran selama 1 bulan, hari Kamis 2 November ada pengungkapan dan penangkapan terhadap pengiriman barang dari Cimanggis Depok. Dan ditemukan kalau keripik pisang tersebut disemprotkan dengan air happy water, air bahagia. Wah, happy birthday banget tuh. Jadi intinya happy water ini
dijual, dan keripik pisangnya juga dijual, tapi dalam keripik pisangnya itu ada sebuah zat yang bisa membuat kita jadi mabu-mabu, termabu-mabu. Oke. Ini Happy Water ini keripik pisang narkoboy aja. Asumsi gokil kalau bikin berita dah. Masalahnya keripik pisang jenis ini dipatok dengan harga 1,5 juta hingga 6 juta rupiah. Ya Allah Tuhan. Ini bener-bener, aduh, siapa ya namanya ya yang di Breaking Bad tuh? Gustavo Fring. Belum nonton Breaking Bad kan lu? Nah itu, kalau Breaking Bad kan dia jualan ayam goreng, dalamnya ada metamfetamin. Ini jualan pisang goreng, dalamnya ada Happy Water sama zat-zat lainnya. Gokil. Bayangin lagi ngumpul di ruang tamu, ada tamu datang. Pak, ini maaf cuman ada ini. Oh nggak apa-apa mas, saya kebetulan lapar. Makan. Tiba-tiba bangun-bangun udah ada yang digenteng. Ada lagi getok-getokin pala ke plafon. Happy Water. Gue penasaran dah. Kok bisa keripik pisang tapi rasa narkoba, ya Allah. Lucu banget gak sih? Ya bahaya, tentu bahaya lah. Ini kayak waktu itu zaman-zaman permen narkoba, pulpen, pensil, ya gitu-gitu. Di situ dicantumin, kok keripik pisang harganya tinggi, kan gak masuk akal. Akhirnya curiga, di tracing, ternyata penjualan narkoba dalam bentuk Happy Water dan keripik pisang. Ya Allah. Akhirnya diselidikin sebulan, terus ditangkap. Nih biasanya ya, kalau misal, gue nggak tahu gue dapet dari mana, gue lupa. Tapi kalau misalkan tiba-tiba depan rumah lu ada suara teng, ada tukang bakso baru gitu. Terus tiba-tiba setelah penangkapan tukang bakso itu nggak jualan lagi, nah lu tahu dah. Pernah ada masanya waktu itu, tukang bakso kok nggak lewat-lewat ya? Lah, ngapain nunggu lewat? Kan yang ono udah ditangkap lagi itu. Untuk Happy Water dijual 1,2, keripik pisang 500 gram, 200 gram, 100 gram, 1,5 sampai 6 juta. Gokil. Produksinya baru 1 bulan. Warga nggak tahu. Ya tipikal ini aja sih, kayak ditanya warga kayak, itu tetangga bapak yang itu orangnya gimana pak? Ya baik. Tipikalnya kayak gitu aja. Iya, jarang keluar rumah. Iya baik, tapi emang orangnya saya lihat jarang keluar rumah. Terus orangnya juga pendiam kayak gitu. Itu gua banget gak sih? Maksudnya pendiam, jarang keluar rumah. Bentar orang curiga sama gua lagi. 8 orang diamankan. Peran masing-masing orang itu adalah sebagai pengelola akun media sosial. Gokil, ada marketingnya bro. Ada sosial media analis, gokil. Ada dia pemegang rekening, pengambil hasil produksi, pengelola atau koki. Kartel ini bro, sumpah dah. Oh, pelaku utamanya masih DPO, omsetnya miliaran rupiah. Gokil. Pelaku dikira pengangguran. Pengontrak rumah yang menjadi produsen keripik narkoba itu dikenal jarang bersosialisasi. Itu kan selalu begitu kan. Emang bener bro, emang bener selalu begitu pasti. Ini kalimatnya nih. Tidak ada yang mencurigakan, ya belum kerja gitu taunya. Belum pernah, dia tuh keluar cuma cari makan gitu aja men. Kalau misalkan lu ada tetangga yang kayak gitu. Tetangga itu gua. Jarang keluar rumah, jarang sosialisasi. Ya Allah. Keluar ngambil GoFood doang. Astaga, lucu banget tuh. Tangkap aja pak, udah ini buruk banget pak. Ya Allah, kartel Meksiko. Ada 4 varian rasa. Ada 4 varian rasa. Usaha menengah kartel Bantul. Los Polos Hermansyah. Oh, Los Polos Hermanos. Itu yang di Breaking Bad. Gue curiga itu emang ownernya tuh kebanyakan nonton Breaking Bad. Enggak, tapi kalau di Breaking Bad tuh dia ditaruh dalam tepung buat goreng-gorengnya gitu loh. Tapi metamfetamin. Kalau ini kan dia emang keripik pisang aja, ditambahin bulir-buliran buat ngefly. Keripik pisang mana 1,5 juta, udah gila aja kali lu. Kocak.
Lalu untuk sekarang gue pengen ngomongin tentang perkara ini deh. Gue nggak tahu nantinya apakah akan ngebahas secara terperinci atau enggak perkara Palestina dan Israel, karena gue sadar pengetahuan gue itu belum banyak tentang perkara itu sendiri dan gue harus nyari tahu lagi lebih banyak. Makanya nggak mau sembarangan ngomong, nggak mau sembarangan bikin video, karena apa? Ya tanggung jawabnya gede gitu. Cuman ada beberapa hal di internet yang sempat ngebikin perkara ini jadi gede banget dan menyebalkan banget, karena ada orang-orang yang kayak bapak-bapak ini gitu. Jadi dia bikin video-video tolol gitu di Facebook. Videonya kayak gini. Yang terhormat pimpinan Palestina, Presiden Palestina, Bapak Mahmud Abbas, yang tolol. Kedubes Palestina di Indonesia yang PA Bapak Zuhair Al-Sun. Segala rasa kecewa di sini saya sampaikan. Sebuah sensasi ujaran kebencian mengganggu ketertiban umum Indonesia. Dia tuh udah sadar loh dia ngomong apa. Dia tuh sadar kasus apa yang lagi dia cari. Dia sadar kenapa dia ngomongin itu. Dia tahu kalau dia lagi melakukan sesuatu yang melawan hukum, which is ujaran kebencian itu. Tapi tetap dilakuin sama dia dengan sebuah stand yang gue nggak tahu ini mikrofon atau bukan. Gue nggak tahu di atasnya ada mikrofon atau enggak. Ini kan jadi kayak seolah-olah ngasih tahu kalau emang ada yang nggak beres sama otaknya gitu. Yang beres cuman hordeng Nobita di belakangnya. Saya sampaikan dengan bersumpah demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bawa-bawa Allah lagi. Gimana lu? Saya mendukung Israel. Saya Arif Andriawan untuk dunia yang adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gak cuma satu ini doang loh men. Ada beberapa perkara lain nih kayak ini deh. Kalau Israel sama Palestina, saya dukung Israel. Dukung Israel. Kalau para pendukung Israel itu pasti otaknya ada. Kalau pendukung Palestina otaknya nggak ada. Palestina bukan kekurangan uang, tapi kekurangan keadilan. Berarti biar ya digabung. Siap tanggung jawab dengan omongan-omongan lu ya. Siap viral ya. Ini lu ngomong apa udah yakin nih konsekuensinya. Yakin. Wih, presiden Palestina bego. Udah yakin gua. Gini deh, perdebatan di internet kan jelas gitu. Maksudnya dari kemarin tuh bahkan banyak orang yang berantem dengan yang bilang kayak ada yang bilang netral lah, ada yang bilang dukung Israel lah, ada yang bilang dukung Palestina, yang mana memang harus semestinya I stand for Palestine yo. Cuman perkaranya gini, yang gue bingungin adalah mereka ini sadar nggak apa yang lagi diomongin gitu? Apakah mereka cuma nyari sensasi doang? Apakah mereka lagi berusaha melawan arus untuk mendapatkan like, komen, dan engagement yang mereka miliki atau gimana gitu? Itu kan jadi pertanyaan. Tapi ya tentu kalimat-kalimat kayak gini orang kesel ngelihatnya gitu. Lu lihat komen-komennya kayak apa, orang udah pada marah-marah dan segala macamnya. Perbandingan yang selalu gue suka untuk denger adalah gini. Kalau lu bilang lu netral, kalau lu bilang lu ngedukung Israel, men, kita tuh di Indonesia, kita pernah dijajah sama Belanda sekian tahun lamanya, pernah dijajah sama Jepang juga. Kalau misalkan kejadian yang dialamin sama Palestina sekarang itu dialamin sama Indonesia zaman dulu, gimana gitu? Coba bayangin lu dijajah sama Belanda, terus kayak selama bertahun-tahun orang-orang lu dibunuh-bunuhin, diperlakukan tidak adil dan segala macemnya. Tiba-tiba lu melawan, as an Indonesian lu melawan, tapi tiba-tiba Belandanya playing victim dengan bilang kayak gue diserang segala macam, lalu kemudian negara-negara lain ngedukung Belanda dan nekan Indonesia. Sekiranya lu terima atau enggak gitu loh. Yang paling deket sama kejadian Palestina itu ya harusnya orang-orang yang dari Indonesia gitu, karena kita tahu bagaimana rasanya. Kita tahu berapa banyak perjuangan yang harus dijadiin. Bandung pernah jadi lautan api, Imam Bonjol dan segala macamnya. Sejarah itu tertulis jelas gitu. Tapi kalau misalkan kalimat lu kayak gitu ya gimana? Gimana orang nggak kesel gitu? Apakah lu ngebela Israel di sini tahu dengan sudut pandang yang bagus, dengan semua katakanlah paper yang lu punya, atau emang cuman gaya-gayaan doang pengen ngelawan arus supaya kelihatan paling rebel gitu? Kalau usahanya adalah kelihatan beda, tapi nggak ada dasar apa-apa, kan jatuhnya apa ya? Tolol. Nah, keluar lagi tuh. Well, technically speaking, kita nggak bisa ngomong banyak karena pada akhirnya dia udah ditangkap. Karena tentu orang-orang kesal sama dia dong, dan tentu tetangganya bahkan kesal sama dia dong, dan tentu dia akhirnya diamanin sama pihak kepolisian dong.
Tapi masalahnya tuh muka dia tuh masih kelihatan kayak santai banget gitu loh. Kayak emang gak peduli. Gue juga gak tahu siapa yang salah. Pada akhirnya dia minta maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Andriawan, rumah saya di Rajek. Instagram @andriawanarif24. Nah, tujuan saya bikin video ini buat klarifikasi permohonan maaf atas dasar video viral yang terjadi di Facebook. Dikarenakan saya dukung Israel. Tujuan saya cuma baik, cuma satu, ingin menyatukan kedua negara agar tidak perang. Alasan apa itu, bro? Allah. Kalau ini anggapannya gini deh, anggapannya dia stres, udah selesai kan? Udah gitu aja gitu, sampai situ terus udah selesai gitu. Tapi untuk perkara yang lain, ini menjadi sebuah perkara lainnya yang rasanya tuh cukup menyebalkan. Gini, sebagai konteks, di sosial media manapun orang lagi berusaha untuk mengaplikasikan boikot kepada beberapa produk yang memang mendukung Israel. Kayak katakanlah Starbucks, katakanlah toko-toko kosmetik atau apa yang bahkan diincar karena owner dari si toko-toko ini nge-like postingan yang membela Israel. Maksudnya sebegitunya gitu. Kalimat boikot tuh jadi emang sering banget lu denger di sosial media dan segala macamnya. Salah satu yang terdampak juga adalah McD, karena beberapa waktu lalu sempat ada video yang ngasih lihat McDonald itu ngasih makanan gratis ke tentara dan warga Israel. McDonald ini kan dibikin sama McDonald bersaudara ya, terus akhirnya diakuisisi sama Ray Kroc, terus perkaranya panjang dan segala macamnya. Ray Kroc ini ngebikin waralaba atau franchise yang lu kenal, dan franchise-nya salah satunya ada di Israel. Cuman karena yang didengar adalah McDonald, bukan McDonald Israel, orang jadi ngasih seruan untuk mari boikot McDonald. Yang tentu masih ada perdebatan di sana ini itu segala macam. Gue juga nggak terlalu mau ikut campur apa kalau mau beneran boikot atau enggak. Tapi ada salah satu video yang ngebikin orang-orang kesel. Videonya itu terlalu cringe bahkan untuk dilihat. Halo, selamat siang Mas. Selamat siang, sudah terpasang di drive-thru. Sebutkan pesanannya. Ya, ada promo apa ya? Kita lagi ada promo paket 4 drive-thru, Kak. 3 ayam, 2 nasi, 2 McFlurry, dapat gratis kolak 1 liter. Oh, yaudah deh, nggak jadi deh Mbak. Saya ingat sama saudara-saudara saya di Palestina. Ya, makasih ya Mbak. Maaf ya Mbak. I stand with Palestine. Gue juga, I'll stand with Palestine. Cuman permasalahannya adalah kalau misalkan dia merasa menjadi wah savage banget nih gua, wah sepek keren banget. Kagak men, lu baru aja mengganggu sebuah pekerjaan orang lain yang lagi mencari uang. Ketika lu punya hati nurani untuk membela sesuatunya yang mana memang dibela sama orang lain, at least punya hati juga dong gitu untuk jangan mempermainkan pekerjaan orang yang berusaha nyari makan. TikToknya apa sih orang ini? Masa segitunya banget gitu untuk cari FYP gitu? Tadi Ara sempat bilang kalimatnya adalah kita nggak tahu bahkan mbak-mbak yang ngejawabin mas-mas ini tuh dukungnya ke arah siapa gitu. Tapi segimanapun mbaknya mau bilang ngedukung Palestina segala macam, kalau itu adalah pekerjaannya dia, satu-satunya mata pencarian yang dia punya, mbaknya bisa apa gitu. Apalagi kalau misalkan katakanlah udah kerja dalam waktu lama segala macam. Kasus yang perkara McDonald ngasih makan ke tentara dan warga Israel itu McDonald Israel, dan kejadiannya itu 14 Oktober. Setelah berita ini rame, kan McDonald akhirnya ngeluarin klarifikasi kayak enggak, kami bukan bagian dari mereka, waralaba kami adalah waralaba kami sendiri, tidak ada hubungannya dengan apa-apa yang ada di Israel. Cuman orang tuh keselnya karena bahkan mereka nggak mau nyebut Palestina loh di sini gitu loh. Itu yang ngebikin orang-orang kesel gitu. Bahkan menyebut negara Palestina aja enggak, giliran Israel disebut dengan jelas, kelihatan banget kok keberpihakannya. Maksudnya ini aja tuh udah ngebikin orang kesel. Oke lah demikian, tapi kalau sudut pandang cara yang dipandangnya adalah dengan kayak gini,
ya orang nggak terima juga gitu. Gimana sih? Kalau itu mah bukan sepek, itu caper. Oh, di private langsung. Iya. Iya, pada akhirnya tipikal ini aja gak sih? Maksudnya kayak orang-orang yang berusaha nyari cloud. Kita lagi bicara tentang sebuah permasalahan yang besar sekali. Kita lagi bicara tentang peran segala macam, tapi tiba-tiba dia masuk ke dalam perkaranya terus membuat semuanya seolah-olah itu adalah tentang dia. Bener tadi dia namanya bagus tapi kelakuannya gak bagus gitu loh. Kayak sudut pandang orang tentang McD memang masih beda-beda. Sebenarnya terserah kepada diri sendiri kalau mau boikot-boikotan segala macem. Tapi tolong diingat juga, maksudnya ketika kita sedang membela perkara kemanusiaan, ya jangan lupa sama kemanusiaan yang ada di sini gitu. Mau beli, enggak, jangan yang tiba-tiba datang ke situ terus kayak yang nyari atensi. Boikot produknya, tapi please jangan hujat sekeliling kita yang kerja di sana, apalagi dengan teman-teman penyandang disabilitas. Kalau ngeboikot sampai tahap ngebully pekerjaan dan keluarganya, berarti yang dilakuin udah di luar perjuangan. Temenku down banget sebab anaknya jadi depresi, anaknya disabilitas dan kerja di McD, dihujat habis-habisan. Tapi ya gua rasa itu aja dulu untuk video kali ini. Untuk perkara mas-mas ini ya udahlah, biarin aja, orang caper kagak tahu mau diapain gimana, gua nggak paham. Aneh banget, akunnya udah di private sih, jadi kita nggak tahu apa statement dia setelah itu. Gua nggak tahu apa yang terjadi, tapi tulis opini dan pendapat lu di kolom komentar di bawah tentang perkara-perkara yang sempat dibahas. Semoga semuanya baik-baik. Kita belum ngebahas tentang perkara dia loh. Kalau misalkan lu tiba-tiba ditawarin arisan tapi ada bunganya, jangan percaya, gila. Mana ada arisan berbunga. Konteks arisan itu seperti menabung dan untuk berkumpul bersama ibu-ibu lain. Arisan kok tiba-tiba berbunga, itu apaan ceritanya? Kok bisa? Kemarin ada salah satu orang yang ikut, dia cerita dia ngeluarin duit 200 untuk kemudian dapat 300.000. Kagak ada begitu, itu namanya bukan arisan. Konteks arisan, paham gak sih adik-adik? Itu namanya udah ponzi, udah nggak jelas banget. Gue nggak tahu apakah akan mau bikin perkara videonya atau enggak, karena perkaranya panjang sekali. Panjang banget, orang gila. Intinya dia nipu sampai 2M, tapi kalau lu lihat dari video klarifikasi segala macem, temboknya masih hijau. Kata gue, orang kalau misalkan punya taste gitu, tembok jangan hijau. Aneh banget. Gua no offense buat para tembok hijau, tapi ini sudah kelewatan. Rada kesel sih. Rada kesel. Dah, itu aja untuk video gue kali ini. I stand with Palestine. Lakuin apapun segalanya yang lo bisa untuk meringankan beban-beban saudara kita. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan oh iya, ini ada salah satu perkara lagi yang pengen gue tunjukin ke lu tapi belum sempet, karena masih dicari tahu lagi runutannya seperti apa. Cuman ada salah satu perbincangan yang kocak dari perkaranya sendiri. Jadi ada perkara charity-charityan gitu di Bandung. Terus charity-nya tuh kocak gitu loh. Dia kan akhirnya dikonfront kan sama orang yang mungkin karena kesel gitu, udah kesel ngeliatin perkaranya. Ini salah satu pegawai KAI by the way yang Unisba, Kak. Jadi aku tuh Unisba jurusan apa? Aku ilmu komunikasi, Kak. Komunikasi tahun berapa? Aku maba, Kak. Iya, dosennya siapa? Ya kan belum masuk, Kakak masih maba. saya maba tapi belum masuk. Kok bisa maba belum masuk? Itu namanya cita-cita, adik. Cita-cita itu beda dengan sudah kuliah atau belum. Adik ini bisa saja. Ini nanti akan kita bahas. Perkara sebenarnya udah lama, tapi ada beberapa cerita tentang perkaranya sendiri yang pernah gue alamin. Jadi ditunggu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.